udah deh lo apply aja deh di Prambors gitu. Maksudnya Pakai apply? Apply Mbak. Oh iya? Apply. Enggak langsung nih anak gue masuk gitu. Enggak. Hai, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We'll talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Beberapa episode yang lalu, Listen to Kimi FM menghadirkan narasumber Imam Wibowo dan Angga yang pernah menjadi penyiar kondang di Prambors Rasisonia. Dan di episode ke-20 sekarang, kita menghadirkan seorang single man yang profesinya saat ini sebagai fotografer, namun perannya juga sangat penting di Radio Prambors. Siapa sih dia? Dia adalah Mas Bani Amir. Halo. By the way, apa kabar Mas Bani? Sekarang kan lagi bisa dibilang musimnya virus di mana-mana gitu ya. Dan kalau saya lihat kan kondisi sekarang di Jakarta, apalagi kemarin baru banget demo. Alhamdulillah kita bisa terkontrol. What do you think sih about our city gitu loh? Hometown lah, our lovely hometown ini. Sebenarnya kalau aku bilang semua nih keadaannya mungkin orang-orang lagi pada stres sih. Pertama dengan ada yang corona gini, semua lagi banyak pikiran kalau aku bilang ya. Banyak pikiran. Misalnya kayak di rumah terus, pasti orang juga bakal bosen. Nah terus juga nggak kerja, pendapatannya juga mengurang karena kan banyak yang aku dengar ada yang dipecat, ada yang digajinya dipotong gitu kan. Nah ini membuat menjadi kayak suasana orang-orang ini juga lagi pada emosi gitu. Apalagi ya nggak bayang Mbak, misalnya kayak harimau di kandang terus pasti kan dia juga liar gitu. Nah dikala ada masalah semua orang jadi langsung yang panas. Oke, kesempatan gua nih, keluarin emosinya gitu. Dan menurut aku juga orang tuh lebih gampang kepancing sih untuk gitu. Kalau ada masalah dikit langsung kayak apa sih gitu. Oke, tapi Mas Bani sendiri kepancing juga nggak dengan suasana sekarang as personal? Aku alhamdulillahnya tuh bisa membawa keadaan misalnya kayak kemarin corona gitu kan. Aku kan sekarang fotografer. Nah membawa asiknya adalah bosan banget nih di rumah. Nah akhirnya aku membuat virtual fotografi. Nah virtual fotografi aku tuh gratis Mbak. Oh ya? Aku kasih gratis karena kenapa? Aku foto dia seneng, aku bisa foto dia aku juga seneng. Jadi kayak berdua tuh ada koneksi yang kayak benernya ngilangin stres gitu. Nah menurut aku itu adalah timbal balik yang aku butuhkan gitu. Kedua, orangnya tuh posting, itu membuat aku lebih seneng lagi. Oke, jadi karya kamu tuh bisa diapresiasikan gitu kan. Itu membuat aku kayak ini nih yang gue butuh nih sebenarnya gitu. Oke. Aku juga tadi di awal pengen nanya sih kan profesinya Mas Bani menjadi fotografer gitu ya. Dari kapan sih dirimu mulai menyukai dunia foto-fotoan itu? Wah ini seru sih sebenarnya. Jadi aku tuh sebenarnya emang kuliahnya tuh di desain grafis. Ada pelajaran lah fotografi. Nilainya D. Oh iya? Nilainya D, jelek banget. Okay. Nah tapi si dosen aku ini bilang, saya percaya kamu ada bakat, cuman kamu males gitu. Karena aku tuh waktu dulu tuh kayak apa sih foto gitu, kayak orang tuh kemana-mana ya foto gitu. Apa sih yang bisa membuat ini menarik? Akhirnya entah kenapa dosen ini malah menyuruh aku jadi asdos nih. Dia bilang, di kampus mana dulu? Trisakti. Kamu angkatan tahun berapa di Trisakti? 2003. Oh 2003, oke. Ya, nah terus akhirnya akulah ikutan karena dia bilang oke, kamu nggak usah ikutan kelas lagi, saya kasih A, tapi jadi asisten dosen saya gitu. Jalur singkat. Iya jalur singkat. Tapi makanya aku juga mikir boleh nih Pak gitu. Udah saya ngatur gitu. Akhirnya dari situlah saya ngerti. Jadi oh ya fotonya ini menarik ya, ternyata gampang dan menarik gitu. Nah udah pas lagi magang di majalah fashion, saya apply-nya sebagai desainer grafis. Dipilihnya fotografi. Jadi fotografer. Padahal nggak apply sebagai fotografer. Enggak. Dia bilang kamu mendingan jadi foto aja deh gitu, karena kita butuh. Udah di saat itulah. Berarti dari maksudnya kalau kita flashback ya sebenarnya Mas Bani itu dari gagal kan dapat ide itu dia bilang failed gitu kan. Tapi dari failed itu diangkat jadi asdos. Lalu ketika ngelamar jadi pas apply ini pun jadi fotografer.
itu salah satu hal yang menurut gue perjalanan unik gitu kan. Dan Mbak, uniknya lagi, aku nggak punya kamera zaman dulu. Oh ya? So, kamu pakai kamera Jadi gini, siapa? pertama aku kasih bocoran nih. Bapak aku tuh pelit banget, Mbak. Masa sih? Pelit banget. Nah, kalau aku bilang di sini emang single fighter, I'm a single fighter sih. For your jujur. career ya? Karena kenapa? Aku kamera pertama nabung sendiri. Oke. Aku tuh dari SD nggak pernah dikasih duit jajan sama papa. Jadi kayak bener lo cari duit aja gitu. Bukannya aku bilang pelit sih, mungkin dia mengajar aku jadi kayak jangan jadi anak yang snob, minta apa-apa dapat gitu. Nah, aku kamera dulu minjem dulu ke teman-teman aku, terus akhirnya dapat duit kan dari situ. Aku tabung, beli kamera second. Sampai sekarang aku masih simpen situ. Karena menurut aku kan itu history aku ya. Nah terus akhirnya aku udah dapet lah di situ menemukan passion aku. Kayak aku udah ini duit emang mesti beli kamera. Wah berarti perjalanannya berapa tahun tuh dari mulai kamu belum punya kamera sampai akhirnya bisa beli kamera sendiri, itu butuh berapa lama? Sampai akhirnya gue punya duit nih beli kamera sendiri gitu. Alhamdulillahnya sempet dapet klien dari majalah kementerian. Di situ dia support banget. Nih kamu beli kamera aja gitu. Tapi emang walaupun gak begitu banyak duitnya, tapi alhamdulillah aku bisa beli second. Nah habis itu beli yang baru ini, aku alhamdulillah lagi. Ini kayak sering ngomong alhamdulillah, maaf ya. Gak apa-apa. Kayak bersyukur banget. Aku dapat klien SBY Mbak, albumnya. Oh, albumnya beliau yang album lagunya itu. Album lagu dia sama Yoki Surya Prayogo. Oh, itu kamu yang foto? Aku yang foto untuk musisi dan Om Yokinya. Karena emang Om Yoki saudara aku sih, tapi dipercaya karena aku ngasih foto ke pihak sananya, aku dipilih. Wah menarik gitu. banget. Itu langsung aku gunain untuk aku mesti beli kamera baru. Oke. Mas, kalau misalkan ini kan pandemi, kita sebenarnya lockdown mulainya sekitar Maretan tahun ini ya. Sebelum lockdown bener-bener tuh kamu masih ada job bener-bener ini ya langsung gitu. Setelah virtual itu job apa terakhir? Aku tuh kebanyakan emang private, terus sama fashion. Nah habis itu pas lockdown itu semua klien tuh bener-bener kayak postpone. Bukan postpone lagi Mbak, udah batal semua. Oh ya? Lalu udah ada yang maksudnya udah ada kayak MOU dan perjanjian pembayaran dan lain-lain. Jadi pembayaran aku tuh emang seminggu sebelum foto. Gitu, karena kita emang takutnya banyak. Aku pernah kejadian mereka nggak jadi nikah. Aku menyimpan duitnya mereka kayak nggak enak kan jadinya. Pernah ya sampai nggak jadi nikah gitu. Sampai udah priwet aja, abis priwet nggak jadi. Oh ya? Fotonya katanya suruh hapus aja udah. Oh my god, itu gimana rasanya? Makanya tapi sih aku sih cuannya dapat. Oke. Nah tapi yang ini akhirnya semua bilang udah yang kayak oke deh Mbak, ke manajer aku batal semua gitu. Langsung manajer aku kita cari yang lain deh gitu. Oke, karena memang ini salah satu profesi kan ya, Mas Bani fotografer. Banyak juga teman-teman, termasuk gue juga sih Mas. Gue cerita sedikit, gue juga termasuk orang yang jobless tahun ini. Dari mulai Februari sampai sekarang susah banget. Iya kan? Mereka masih takut untuk meng-hire new employee seperti itu. Benar, gitu kan. benar banget. Tapi kan kita nggak bisa stuck in a moment dong. Khususnya kayak Mas Bani kan, ya udah gue nggak bisa secara langsung foto-fotonya, tapi gue melakukan virtual photoshoot. Yes. Dan I think that's a great idea gitu. Apalagi Mas Bani punya konsep yang menarik gitu kan. Nah selama virtual photoshoot itu ada maksud gue ada yang paling berkesan nggak sih dengan siapa sih virtual photoshootnya? Aduh, ada sih yang berkesan tapi jadi gini. Paling lucunya adalah aku tuh setiap orang tuh kayak memiliki karakter. Maksudnya kan aku foto di tempatnya dia, terus dengan apa adanya, tidak make up, terus yang santai banget. Nah itu tuh aku mendapatkan setiap karakter orang tuh ketahuan di situ. Oh gitu. Tapi menurut aku yang paling seru adalah siapa ya? Aku itu mantan aku sih.
Bukannya kenapa-napa. Yang baru diposting terakhir bukan? Iya. Tahu kan? Nggak, karena kenapa dia itu emang influencer kan Mbak. Dia bilang, gue gak mau virtual biasa. Gue gak mau, tapi dia tuh nyumbang. Jadi aku sempat ada satu komunitas. Dia bilang boleh nggak virtual photoshootnya lo bayar, tapi hasilnya itu 100%. Aku nggak megang sama sekali ya Mbak, karena aku kan emang pengennya gratis. Itu disumbangin untuk ke dokter yang membutuhkan peralatan atau apa. Nah aku di situ dia dengar dia bayar lah. Jadi charity jatuhnya Mas ya. Jadi aku melakukannya. Okay. Dia ngasih tantangan di situ. Tantangannya adalah ini kalau virtual photoshoot gue cuma taruh handphone, gue gaya-gaya doang. Dia bilang kayak gitu, gue nggak mau. Lo bikin yang idenya gila. Nah aku tuh kalau ditantang aku pasti mau. Alhasil aku beli bunga-bunga palsu, aku kasih manik-manik dan segala macam. Itu ya konsepnya dari Mas Bani kayak gitu. Aku pikir dari dia karena kan dia juga sangat fashionista gitu kan, gitu. Ini pendengar benar-benar tahu ya siapa orangnya ya. Oke. Jadi itu yang berkesan ya. Tadi Karena ya. dia menantang dan aku pun suka. Maksudnya emang nih jujur Mbak Kimi aku tuh agak kurang dengan setuju dengan virtual photoshoot ini. Kenapa? Karena banyak yang mengambil duit di situlah gitu. Karena menurut aku ini tidak foto gitu. Ini tapi sama aja kayak Mbak lagi foto selfie, tapi ini difotoin sama orang. Gitu. Mbaknya yang repot, akunya cuma foto. Jadi menurut aku tuh kayak aku tuh apa gitu. Emang bantuin foto aja, tapi orang-orang tuh kayak bagus banget hasilnya bagus segala macam. Tapi aku tidak menerima itu. Sebagai orang fotografer. Jadi menurut aku tantangan ini nih membuat aku yang kayak oh iya nih, ini baru gue nih gitu. Seorang fotografer tuh mesti kreatif gitu. Mas Bani, bisa jadi yang lagi dengerin sekarang tuh masih belum paham ngapain sih virtual photoshoot itu. Mungkin kan kalau orang taunya foto ya udah gue pegang kamera ngambil objek gitu kan. Nah virtual photoshoot itu what do you do sebagai seorang fotografer, lalu si objeknya itu juga ngapain? Apakah ada tantangan tersendiri dan perbedaan yang sangat signifikan? Sebenarnya aku tuh kalau virtual photoshoot aku mengenal orangnya dulu. Jadi aku pasti ngajakin chatting, lo tuh sukanya apa sih segala macam. Terus misalnya dia gue ngumpulin ada dokter namanya Dokter Ferdi. Dokter Ferdi yang Ferdi Rifa. Kayaknya familiar. Iya. Dia ngetop juga sih. Nah itu Dokter Ferdi. Orang mengira dia adalah seorang dokter aja. Tapi ternyata di balik itu dia itu pengumpul mainan Toy Story. Toy Story sebanyak itu. Dari 1 sampai terakhir. Iya. Kolektor gitu maksudnya. Oh iya? Sampai dia punya topinya. Wah. Dan di situ aku bilang, dok bisa nggak sih pakai ini? Dok ini nggak keluarin main-mainannya gitu. Jadi cara kerjanya adalah cuman butuh tripod sama handphone. Habis itu ntar aku yang bantuin foto. Aku lewat Zoom. Aku ntar pakai kamera beneran. Nah di layar Zoomnya itu aku fotoin. Oh gitu caranya. Nah bikin uniknya adalah aku tuh pakai semua produk-produk yang membuat efek di kamera. Misalnya kayak plastik. Plastik tuh kalau di depan kamera dia bakal membuat blur-blur gitu. Kayak bola kristal dia bakal bikin pecah gitu-gitunya. Itu jadi aku cuma main di situ. Nah pas si mantan aku itu dia bilang gue nggak mau yang kayak gitu. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang ada teman aku satu di New York. Aku bilang ini pas banget nih, orang gue nggak pernah foto di New York gitu. Nah tolongin dong tunjukin dia benar-benar yang city-nya diliatin gitu-gitu. Times Square atau bagian-bagian Manhattan gitu ya, Brooklyn. Seru banget sih. Seru, makanya aku jadi kayak mengenal mereka lebih jauh sih sebenarnya, kayak ngeliat sekelilingnya dia hidupnya kayak gimana. Iya. Nah itu makanya kita tuh bersyukur banget hidup di era digital ya Mas Bani ya. Lo kayak yang jauh mendekatkan, tapi kasihan juga mendekatkan malam jauh. Iya benar juga. Mendingan lo long distance sekalian deh daripada deket, tapi lo kok jadi gini. By the way Mas, kok dari tadi ya sebenarnya gue menyimak sih ya mantan. Ya walaupun hanya satu mantan yang menjadi model virtualnya ini gitu kan. Kok bisa sih menjaga hubungan baik dengan mantan gitu? Aku tuh jadi gini,
Mungkin yang follow aku tuh ada malahan kerjasama sama mantan. Oh gitu. Karena menurut aku kita putus bukan berarti itu berakhir. Gitu. Karena masih misalnya ya mantan aku yang pertama kita kerjasama malahan. Dia punya toko cake, aku bilang sudah deh gue fotoin, lo juga pekerja rumahan, kenapa gak gue bantu gitu. Tapi lo tulis nama gue di sini karena kenapa gue bisa bantu promo atau gimana gitu. Nah mantan yang ini ya gue sebut aja dia namanya Ucit. Nah ini nih Ucit tuh sangat membantu karir gue jujur gitu. Nah, Hai Kit. Nah dia tuh sangat membantu karir gue dan berhubungan baik sama dia menyenangkan karena dia banyak input dan segala macam. Salah satunya itu dia memberi tantangan. Dia orang yang baik sih. Gitu. Emang baik sih. Terakhir banget ketemu Uci tuh lupa tahun berapa, tapi lagi makan di bawah tuh salah satu makanan cepat saji itu. Aku lagi mau meeting di salah satu agensi, masih grup radionya Uci di atas, jadi ya ketemu gitu-gitu aja. Yang belum tutup ya? Udah tutup belum sih sekarang? Udah katanya satu gedung itu ditutup kan? Oh ya? Oh lu nggak tahu deh kalau update-nya sekarang. Tapi memang ya humble sih, itulah kita tuh harus apa ya, bisa dibilang zaman sekarang pun aku kemarin baru ketemu narasumber juga yang bisa survive atau bertahan adalah kita yang humble sebelumnya dan the power of networking juga. Karena kan banyak juga ya kalau sekarang banyak orang jobless jualan makanan gitu ya, kayak aku juga kan pasti tawarin adalah teman-temannya dulu atau networkingnya gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya gini sih Mbak, kenapa aku masih dekat sama mantan-mantan aku? Karena kalau aku bikin ini menjadi suatu masalah, aku yang repot sendiri. Gitu. Kayak aku udah nggak mau deh berhubungan dengan dia. Aku udah enough gitu. Kenapa mesti enough gitu? Karena kan cuman perasaan aja yang lo bisa atur gitu. Ngerti kan Mbak? Paham. Bisa kayak emang dia pernah nyakitin atau gimana? Ya udahlah gitu. Karena aku jujur orangnya let go sih. Gitu. Karena kayak masalah corona lah atau apa, menurut aku kayak oke, ini masalah, tapi gue mesti tetap hidup, gue mesti bahagia, gitu. Aku mesti senang. Apa yang membuat aku senang itu dia. Oke. Itu sih. Iya, tapi maksud gue Mas, nggak semua orang lo bisa temenan sama mantan karena ada kayak batasan-batasan gitu kan, apalagi kalau misalkan ya tadi kan dibahas mengenai menyakiti atau perasaan orang tuh butuh pemulihan gitu. Seorang Bani Amir butuh berapa lama sama akhirnya lo bisa make a friend with your ex? Aku dari misalnya kita putus nih, aku udah pengen langsung yang kita oke, ini selesai, kita baik-baik aja, ya udah kita berteman gitu. Karena menurut aku proses yang kayak aduh gue sakit hati nih, gue benci banget dia pernah marah-marahin gue, aduh dia pernah nyakitin gue banget gitu, itu cuma nyakitin diri sendiri Mbak, sedangkan dia aja nggak mikir gitu. Jadi menurut aku kayak udah let go aja permasalahan yang kemarin gitu. Karena kenapa? Itu ngerepotin Mbak sendiri. Lo yang mau maju, tapi lo yang ngerepotin sendiri. Aku jadi kayak nggak deh, udah deh, masa-masa lalu gue masih temenan sama lo, toh gue juga masih baik, berhubungan baik. Cuma kita jaga aja, maksudnya jaga jangan yang melebihi kayak main-mainin dia atau kayak ngarep gitu nggak sih kan? Gitu. Nah jadi kayak agak batas, cuman ya masih berhubungan baik aja Mbak. Menyenangkan kok sebenarnya. Menyenangkan ya tuh listeners. Jadi berhubungan baik sama mantan nggak ada salahnya. Enggak ada. Nggak ada salahnya banget. Jujur ya. karena kadang-kadang kita masih butuh yang kayak aduh ini orang nggak ngerti ini. Misalnya kita punya masalah sama keluarga, pengen curhat. Lebih enak kan curhat ke mantan. Ini gue ada masalah nih kayak gini-gini nih. Dia kadang tahu kita seperti apa zaman dulunya gitu. Nah terus dia bisa ngasih input gitu. Kalau sama teman kan yang kayak hah lo kayak gini keluarga lo, gak enak. Gitu. Tapi kan kadang ada juga Mas, misalkan kita baik-baik aja dengan mantan, terus kita in new relationship gitu ya. Nah new couple kita ini gitu loh yang kayaknya kamu coba kamu gitu. Itu jadi aku gitu? sebagai kalau aku biasanya punya pacar, aku akan membilang ke dia kayak ini mantan aku gitu. Dan aku meyakinkan kalau gue nggak bakal balik lagi sama dia, gue tidak ada apa-apa dan gue emang sayang banget sama lo. Aku jujur orangnya sangat gitu sih Mbak. They're fine. Karena aku membuktikan kalau emang aku sayang gitu.
Aku mau, karena menurut aku kenapa lo mesti cemburu, sedangkan gue emang buat lo yang winner nih. Oke. Gitu. Misalnya ntar aku bakal punya pacar lagi nih, bahkan sekarang aku single nih, pasca nih ya kan. Nah, ini nih aku bakal yang kayak menunjukkan aku tuh kalau emang udah sayang banget sih Mbak. Gitu, karena ibu aku meninggal. Aku kehilangan gitu. Aku pernah Sosok merasakan ibu ya? bukan sosok ibu sih, aku pernah merasa kehilangan. Maksudnya aku tidak mau menyanyiakan orang yang aku sayang banget gitu. Oke. Jadi ntar kalau ada perempuan yang aku sayang, siap-siap aja deh. Oke, siap-siap tuh. Itu kodein pendengar ya Listen to Kim FM juga sih, karena kan our listeners ada yang single. Tapi ngomong-ngomong, masalah nggak kalau nanti jodoh kamu gitu ya, let's say ini bicara tentang Listen to Kim FM nih, kan Mas Bani hadir di podcast ini. So far kan memang single factor juga, ada single mom dan single woman yang pernah menikah, ya kalau belum menikah sih it's okay gitu kan. Is it a problem if your if your match is single mom, let's say like that? Malahan aku bakal bahagia kalau aku mempunyai yang kayak mungkin single mom atau apa. Waktu dulu aku pernah loh mau deketin. Oh ya. Cuma dia susah banget untuk melupakan tragedinya dia. Traumatik ya. Iya, menurut aku kalau lo menyamakan gue dengan si ex lo itu, gue mendingan mundur karena kejadian apapun, misalnya aku salah, aku pernah ada kerjaan dia tidak percaya karena mantannya itu pernah bilang kayak gitu tapi dia selingkuh gitu kan. Jadi buat trust. Iya, maksud aku kayak aku tuh bener-bener ngasih ke dia, tapi kenapa lo nggak balik ngertiin gue? Nah itu. I see. Kadang-kadang aku mau sebenarnya. Kenapa semua sama toh? Gitu kan. Oke. Yang lagi dengerin ya kan. Oke, Mas Bani kan menjadi fotografer nih. Maksudnya sangat bisa dibilang di zaman sekarang, khususnya era 10 tahun terakhir lah, dari 2010-an sampai sekarang kan banyak juga orang berprofesi sebagai fotografer. Apa sih yang ngebedain Bani Amir as a photographer dengan fotografer lainnya gitu? Oke, aku tuh image-nya lumayan suka ganti-ganti anaknya. Apa tuh maksudnya? Jadi kayak nggak cuman yang kayak, yang pasti aku bukan dreamy pemimpi gitu maksudnya. Jadi kayak temanya dreamy yang perempuan banget, aku nggak bisa. Oh oke. Tapi kayak aku sebut aja ya daerah Bahir yang warnanya pinkish, yang putih gitu. Nah aku tuh lebih strong sih, dan aku lebih dark gitu hasil fotonya. Dan aku paling suka adalah ngambil sisi lain dari seseorang gitu. Misalnya aku pernah foto Chika Jessica, aku bilang lo tuh selalu dilihat Korea gitu. Kita bikin yuk beda, biar orang tuh juga kayak wow keren ya gitu. Kita bikin Kalala High Fashion. Semua orang yang langsung lihat tuh yang bener-bener yang kayak komen-komennya yang aku dapat yang kayak wow kak lo high class banget sekarang, yang kayak gitu. Oke. Aku lebih suka yang kayak gitu sih. Jadi misal kayak ada foto hijab gitu, ada teman aku Jana Hara. Iya Mbak Jana ya. Aku bikin konsepnya beda lagi gitu. Maksudnya kan orang biasanya kalau muslim itu fotonya mesti yang manis segala macam. Kenapa kita nggak bikin sisi yang lain? Aku gitu sih. Aku selalu konsep gitu. Konsepnya benar-benar dipikirin matang dulu sebelum jatuh ke photoshoot. Betul. Gitu ya. Interesting loh. Mungkin kita bisa kerjasama ntar. Boleh. Mungkin kan? Nanti dari mulai narasumber episode aku dari yang pertama ya. Iya, oke, boleh dong. Oke, Mas. Tapi by the way, sebagai fotografer gitu ya. Ya sekarang kita kan masuk ke podcast All About Single Fighter. Mas Bani sendiri posisinya sebagai single fighter. Yeah. I mean single man gitu ya. Mengganggu nggak sih sebagai single man yang belum nikah kan ya? Belum pernah nikah. Tapi kamu bisa bilang profesi fotografer ya, you know lah, sebagai yang belum pernah nikah kan, dari lingkungan Ban lo kapan nikah sih, married apa-apa gitu, pernah ada judgement seperti itu? Lucunya ya, kita di rumah itu 3 cowok. Bapak saya, kakak saya, sama saya. Single semua itu, 3-3-nya. Dan kita merasa kayak bebas. Oh, Mas Bani tuh adiknya ini, Mas Arga. Oh, iya. Arga tuh kakakmu? Iya. Oh gitu. Iya. Yang MD-nya Prambors kan sekarang? Iya. Oke. Nah itu kita bertiga tuh single semua. Wow, oke. Terus yang kayak papa untungnya adalah orang yang tidak pernah membahas yang kayak apa nikah, walaupun kayak
adik-adiknya, kakak-kakaknya tuh pamerin cucu mulu. Dia nggak merasain kayak lo dong nikah gitu, nggak. Oh, never Nggak. judge you gitu ya. Karena dia melihat anak-anaknya ini lagi kerja keras, survive gitu. Apalagi dengan keadaan gini nih, kita masih yang nggak kayak bantuin dong atau gimana gitu. Kita tidak masih yang oke, gue masih bisa hidup nih gitu. Nah jadi kita yang kayak senang saling support gitu. Nah aku sebagai single fighter, aku merasa bebas sih malahan. Gitu. Gak ada yang ngelarang mau foto siapa gitu. Dan terus kayak aku mau kemana pun bebas, nggak ada kayak kayak kerangkeng gitu. Iya, maksudnya Batasan. Iya di kitanya ngerasa nggak free gitu. Iya, karena kan aku jujur aku sebagai desainer mesti lepas kan sebagai art. Oke. Gitu, seniman. Oke, itu kan dari let's say keluarga inti ya. Your papa gitu ya. Kalau dari saudara-saudara gimana? Pernah ada yang kapan gitu punya itu istri? Paling gimana? tuh kayak orang-orang yang jauh malahan ya, kayak temen-temennya ibu gitu tuh yang teman-temannya ibu. Oh, iya. Bukan saudara. Bukan. Emang ibu tuh punya geng 12 yang udah anggap itu teman-teman itu udah ibu aku juga gitu kan. Itu sih paling kayak kawin. Terus aku bilang enggak, udah gitu aja. Maksudnya emang aku tuh nggak mau, ntar aja gitu. Bukannya aku tidak mau nikah, cuma kenapa mesti cepet-cepet sih gitu. Karena sekarang buktinya, bukan dibahas, banyak juga yang nikah secara cepat, tapi endingnya juga cepat gitu. End up with, iya, gitu karena ya. menurut aku pernikahan tuh bukan main-main gitu. Walaupun ntar aku terlambat, tapi itu menyenangkan, itu lebih baik menurut aku. Apakah kamu melihat sosok papamu yang let's say berjodoh sampai akhirnya ibumu juga dipanggil yang kuasa? Gue pengen punya hubungan yang dipisahkan oleh maut, bukan dipisahkan oleh pengadilan gitu. Pengen banget karena orang tua aku tuh adalah yang ngomongnya gue lo. Manggilnya tuh kayak sini gitu, yang gue lo gitu, ngomongnya santai. Terus yang kayak papa aku adalah orang yang musik kan, orang yang suka musik. Nah ibu juga suka banget musik gitu. Kita pernah satu keluarga diajakin habis lebaran nih, benar-benar hari ini lebaran, malam ini nih ada Red Hot Chili Pepper main di Singapura. Diangkut, semua diangkut. Nah itu melihat aku kayak, ini gila ya keluarga. Alhamdulillah keluarga gue asik banget gitu. Nah aku mencari sosok itu sih, maksudnya kayak aku pengen ntar punya keluarga yang benar-benar asik, yang bisa diajak kemana-mana. Aku jujur sampai saat ini belum menemukan perempuan itu sih. Jadi butuh, sebenarnya gini, kita tuh kadang punya orang tua kayak banyak orang ya menjadi role modelnya sih gitu kan. Iya. Seperti itu. Sebenarnya sih bukan aku pengen ntar punya istri seperti ibu, cuma pengen saling ngerti gitu, keberadaan satu sama lain gitu. Apalagi profesinya sebagai fotografer yang suka ketemu banyak model cantik-cantik gitu kan. Kayaknya sangat tidak worth it kalau berantem mulu hanya karena satu cemburu. Iya, benar. Oke. Gitu sih sebenarnya hal kecil itu ntar aku males dibahas kalau bakal menjadi besar gitu. Mendingan saling support itu lebih menyenangkan. Oke. Tapi by the way, kalau misalkan seorang Bani Amir gitu ya, aku pengen tahu pernah ngalamin hal yang make you down gak sih? Let's say kan banyak orang, paling sekarang kan banyak juga yang nikah muda gitu kan, tapi gue belum gitu loh. Ya let's say kayak loneliness gitu. Pernah merasa seperti itu gak sih? Even teman-teman kamu banyak, tapi ketika di rumah sendiri kayak emptiness gitu. Enggak ya? Nggak pernah. Aneh. Aku juga merasa aneh sih, maksudnya kayak ngeliat teman-teman udah punya keluarga segala macam, tapi aku di sini balik lagi kayak aku belum siap sih gitu. Karena menurut aku masih banyak keinginan yang aku pengen kabul sampai entar ya itu Mbak, aku tuh kalau udah sayang sama perempuan sayang banget. Jadi aku pengen bikin bahagia banget nih perempuan dikala aku udah siap semuanya. Gitu. Jadi memang kamu masih menunggu siapa sosok itu. Iya. Oke.
Terus by the way Mas kan kita bicara tentang Mas Bani dan keluarga gitu ya. Kan kalau kita lihat nih listeners tadi kan kita opening Mas Bani adalah orang berperan penting juga di Prambors. Mungkin masih penasaran, emang siapa sih gitu? Iya siapa sih Mas gitu kan? Siapa ya saya? Saya juga lupa. Who are you? Gitu. Mungkin penasaran kan tadi kita sudah bridging. Aku adalah anak dari yang sudah membuat musik menjadi berharga di Indonesia. Aku bangga banget dengan bapak aku sih sebenarnya. Karena jujur dia single juga sih, single fighter juga. Mendirikannya ya. Karena dia bapak ibunya meninggal di kala umur dia 11 tahun. Dia Oh ya 11 tahun? 11 tahun. Bapak ibunya ya, dia kecelakaan pesawat dan gak ditemuin. Oh berarti di usia 11 tahun tuh Om Imran sudah menjadi yatim piatu katanya seperti itu. Nah terus aku lupa pokoknya belasan tahun deh, pastinya berapa aku lupa. Pokoknya dia udah kehilangan sosok orang tua. Akhirnya dia menciptakan semuanya, Mbak Kimi, ke kita sebagai anak-anak. Dia pernah drugs zaman dulu sehancur itu. Dia pernah bandel lah hidupnya. Tapi dia menciptakan, akhirnya papa berhenti drugsnya itu sendiri, minta dikunci di kamarnya. Karena dia udah bilang gue capek hidupnya, gue pengen serius gitu. Nah akhirnya bikinlah si radio ini. Wah ini sih aku bisa bangga banget sama papaku karena alhamdulillah nih sampai sekarang masih berjalan Mbak. Dan to be honest I'm your ini loh, maksudnya aku suka banget dengan sosok papamu juga gitu karena ya bisa bilang ngidolain gitu ya. Karena pernah juga baca kisahnya Prambors itu, correct me if I'm wrong ya, singkatan dari Prambanan, Borobudur dan sekitarnya. Betul. Tasisonnya adalah radio siaran sosial niaga. Betul. Benar ya sih? Betul. Masih itu kan singkatannya. Jadi karena memang dulu gue kaula muda banget ya. Prambors gitu. itu Prambanan, Mendut dan sekitarnya. Prambanan, Mendut. Karena itu waktu dulu siarannya adalah cuma di situ Mbak. Iya. Sekitar situ aja. Akhirnya berkembang, diizinin, bikinlah si radio ini gitu. Nah dulu tuh aku ngelihat papa tuh kayak bener-bener yang papa tuh nggak pernah libur Mbak. Dibandingkan pekerja-pekerja lain tuh jarang banget izin papa. Mau Bener-bener sakit kayak hard apa. worker ya. Dia kayak sekarang lagi work from home, dia bilang papa ke kantor aja deh. Karena mesti memastikan semua itu aman gitu. Dan kemarin emang agak sedih, ada beberapa yang mesti dipecat. Itu pun aku ngelihat papa tuh moodnya sangat-sangat gak pernah kayak gitu. Karena kondisi sekarang juga kan. Aku bilang papa kan, emang aku suka curhat sih sama papa. Kayak, Pak kenapa Pak? Ada beberapa orang yang papa sangat menyayangkan kenapa mesti dia dikeluarin gitu. Tapi keadaannya nih kayak gini gitu. Dan aku paling seneng adalah ketika ketemu sama ex Prambors atau penyiar-penyiar lain. Mereka tuh bilang, gila ya papa lo tuh baik banget gitu. Nah itu tuh aku yang kayak, bokap gue baik banget, kenapa gue nggak mesti baik kayak dia juga gitu. Gue mesti seperti dia. Dia tuh orang yang padahal kalau di rumah dia tuh orangnya cuek banget Mbak. Oke. Nah kan biasanya nih Mas Bani kalau di yang lain-lain gitu ya, ketika papahnya berperan penting apalagi sebagai owner satu perusahaan atau pemilik sesuatu, anaknya tuh berperan sebagai komisaris jajaran direksi. Aduh nggak mau, ya, kita nggak mau. Nah ini makanya mau gue tanyakan, kenapa seorang Om Imran Amir tidak menjadikan anaknya jajaran komisaris direksi, malah Mas Argaji menjadi MD gitu? Why? Mbak mesti tahu. Kenapa? Iya, kenapa tuh? Jadi gini, papa tuh bilang, ya kita tuh diajarkan yang bener-bener yang ini cocok banget kita sebagai single fighter anak-anaknya. Kita tidak pernah dikasih jajan. Nggak bayang Mbak, kita baru dikasih jajan. Kita dari SD sampai SMA. Gue merinding loh Mas, serius. Oke. SD sampai SMA diajarin dengan bawa bekal dari rumah. SMA Mbak, orang-orang udah kayak jajan, aku bawa makanan, diejakin kayak apa? Ya udah, aku pasrah aja gitu. Aku selalu bawa roti lah atau apa. Nah di situ baru dapat duit jajan itu ketika kuliah. 300.000 Mbak, jujur 2003 tuh. Udah sama duit pulsa 100 sendiri. Nah aku mesti survive dengan 200.000 itu sebulan. Dulu tuh sempat aku kesel, gila nih bokap gue pelit banget. Tapi menurut aku di sinilah aku diajarin untuk tidak snob. Nah banyak tiba-tiba nih kayak aku berkenalan dengan orang-orang.
pasti ya bukannya aku sombong, ada orang yang kayak ini anak yang punya Prambors nih gitu. Pasti orang-orang yang gila lo gaul banget dan segala macam. Aku tidak merasakan itu. Biasanya aku yang jujur aku melihat dari orang-orang yang lain yang bapaknya mempunyai sesuatu pasti yang kayak gitu. Nah aku tidak merasakan itu. That's Jadi why kayak, I'm asking you kan. iya, gitu. jadi kayak kok lo nggak gaul sih, kok lo nggak ini? Emang nggak aja karena mungkin di sini aku melihat bapakku kayak ya udah hidup lo nggak usah foya-foya. Emang lo siapa gitu? Walaupun bapak lo adalah yang punya Prambors, tapi lo nya siapa? Iya. As a personal. Nah, Betul. aku bukannya gimana, aku lebih pengen maksudnya membuat papa bangga dulu sih. Pada saat ini, bah lihat dong karir aku nih, aku bisa bikin fotografi. Entah itu entar ke depannya atau gimana, aku nggak tahu. Tapi pada saat ini aku mengikuti sih perkembangan kantornya seperti apa. Misalnya kayak acara selamatan aku ikutan, ada masalah di kantor aku jadi tempat curhatnya, gitu. Aku suka datang ke Prambors cuma dengar curhatan mereka, aku sambungin ke papa, gitu. Jadi jembatan ya Mas Bani. Karena kan Mas Harga di sana kerja kan, nggak bisa orang mendengarkan itu menjadi ntar kesannya kayak wah curang nih, dia pekerja tapi dia ngomongin orang juga. Jadi aku yang memfilter lah semuanya, gitu. Oke, makanya kan tadi aku singgung kan biasanya tuh kalau ya let's say bokapnya owner atau bokapnya CEO atau apa tuh pasti anaknya tuh, jangankan anaknya, saudaranya itu suka dilibatin dalam jajaran komisaris Nah itu sih kayak gitu ibarat kan. kayak Mas Harga pada saat ini menjadi yang dulunya adalah benar-benar music director, maksudnya yang di bawahnya music director malah. Dari bawah berarti ya Mas Iya, Harga ya. diajarin karena papa begini, udah deh lo apply aja deh di Prambors gitu. Maksudnya Pakai apply? Apply mbak. Oh iya? Apply. Enggak langsung kayak anak gue masuk gitu. Enggak, Oh iya? enggak. Wah. Enggak. Apply. Oke. Kita diajarin benar-benar yang dari bawah. Oh gitu. Karena papa pengen anaknya tuh misalnya kalau menggantikan dia, lo mesti punya gagasan yang lebih baik dibandingkan gue. Sebenarnya ada satu momen ya, aku sempet yang kayak bangga banget gitu. Aku lagi nonton konser musik gitu, LCLR. Terus tiba-tiba di layarnya dibilang lah sosok yang paling berharga di musik Indonesia pada saat itu adalah papa. Karena dia menggagas untuk bikin lomba cipta lagu remaja karena biar remaja-remaja itu kreatif gitu. Nah di situ tuh ada sosok dia. Aku coba nih kayak diam merinding gitu kayak bangga banget. Sebelahnya bapaknya kayak pengen peluk gitu tapi kan gak pernah pelukan gitu. Karena cuek banget tuh saya kayak wow aduh nih sampai ini. Terharu ya. Terharu sih. Maksudnya aku pengen kayak papa gitu kayak pengen banggain gitu. Ya, you can do it sih Mas. That's why ya Mas Bani belum memikirkan untuk berkeluarga dulu. Iya, gitu kan? iya. Aku sebenarnya gini. Aku tuh pengen bikin semua orang bangga gitu, pengen bikin bahagia. Walaupun mantan aku bilang kayak si Ucit itu sempat ngomong, kamu nggak bisa mikir gitu, kamu mesti mikir kamu bahagia dulu gitu. Emang benar sih itu. Akhirnya aku belajar dari situ. Dia mengajarkan aku kayak lo mesti bahagia dulu baru membanggakan orang. Disinilah aku makanya bilang, oh yaudah deh gue mesti berkembang dulu, siapin prepare semuanya. Oke. Sampai akhirnya yaudah aku akan melakukan untuk ntar istri aku, anak aku, mereka bakal melihat yang menyenangkan gitu. Seperti papa aku. Oke. Gitu. Biasanya daun itu nggak jauh, jatuhnya nggak jauh dari pohon kok Mas biasanya. Amin. And I think ya you gonna be the next Om Imran Amir, tapi ya mungkin dalam kreativitas atau Berbeda. yang dengan profesi yang berbeda gitu kan. We never know seperti itu. Yang penting sih jangan lupa sama gue aja. Enggak dong. Terus Mas, by the way, sekarang kita kan mau support our listeners nih. Jadi tujuan Listen to Kimia Fam ini adalah ingin menjadi wadah to our listeners yang single fighter. Sebetulnya memang kita adalah pendengarnya ada single mom, single dad, single man, woman, before and after marriage. Yes, all about single. Ada nggak sih yang mau disampaikan oleh Mas Bani gitu ya untuk pendengar kita yang sekarang posisinya sama seperti kamu, belum nikah atau pernah nikah, tapi ya kayaknya social judgment itu berada di lingkungan dia. Kesel gitu. ya? Kesel kayak Kesel. gitu. Karena netizen mulutnya lebih sadis ya. Karena gini sih, kalau aku omongan orang itu nggak penting. Pertama, aku pada saat ini lagi mengalami yang namanya, bukan mengalami sih, kayak pengen hidupnya jauh dari toksik.
Oke. Semua yang menjelekkan atau semua yang membuat aku tidak penting, aku buang aja. Oke. Gitu. Misalnya kayak omongan orang kayak, lo umur segini belum nikah. Gitu. Kamu tuh umur berapa sih by the way? Aku tuh 36. Oke. 36. Nah, kayak saat ini gue belum nikah. Ya udah kenapa gitu. Kayak nggak mikirin aja mbak gitu. Lo pokoknya nih sebagai orang yang single, proud aja akan diri sendiri gitu. Karena yang lo pegang dan lo teguh dan lo sayang itu udah diri sendiri, bukan orang lain, bukan omongan orang gitu. Kenapa misalnya kayak ngomong, kok lo belum nikah, lo udah pasti tahu jawabannya apa gitu. Gitu, apakah lo belum siap ekonominya, nggak usah takut gitu. Menurut aku tuh single bukan aib. Bukan. Mau itu pun cerai kayak mau itu mau ditinggal sama pasangannya gitu, maksudnya kayak meninggal atau apa, itu bukan aib. Itu emang udah keadaan dari Allah gitu, dari Tuhan. Emang udah jalannya gitu. Mungkin aku pada saat ini belum nikah. Kalau aku nikahnya kayak kemarin, keadaan kayak gini, anak aku sama istri aku nggak bisa makan gitu karena aku belum siap gitu. Mendingan aku mempersiapkan diri yang benar-benar udah menyenangkan aja ntar. Jadi single, it's not problem. Okay. Bangga aja. Mana apa sih single? I'm happy aja gitu. Ya kadang kan tekanan omongan sih sebetulnya kan. Bener, tapi kan masalah omongan itu dia cuma judgmental mbak. Betul. Yang tahu cuma mbak dan diri mbak sendiri. Misalnya kayak kenapa gue single, mungkin mengalami ada satu masalah, orang itu nggak perlu tahu gitu. Misalnya nih kalau bisa speak up ke orang itu, kenapa lo mau kawin? Emosi keluarnya mbak, karena itu adalah kayak nggak pengen dikasih tahu gitu, ngerti kan? Ini batin gue. Nah orang-orang juga ngomongnya jangan sampah ke orang ini, nggak usah kayak ngejudge deh gitu. Semua orang tuh punya step-stepnya udah dia kapan mau kawin atau mau misalnya kayak pernah mengalami perasaan yang sakit, itu susah loh untuk menyembuhkannya gitu. Karena jujur aku masih belum ikhlas ibu meninggal. Udah berapa tahun by the way? 2006 ibu. Oh 2006. Padahal udah lama ya, maksudnya 14 tahunan ya. Karena aku dekat banget, sedekat itu. Nah tapi apa yang aku rasakan, misalnya kayak orang yang kayak ngomong yang kayak ini masih kayak nyokap ya, udahlah mendingan gak usah ngomong gitu. Maksudnya kayak privacy ya menurut aku ya gitu. Makanya orang tuh kadang-kadang yang kayak gak usah nanya apa, mendingan yang kayak hebat ya lo menjadi single parents gitu. Lebih membanggakan aja kayak lo hebat ya punya karir yang udah hebat nih dengan usaha lo sendiri. Itu lebih menyenangkan untuk seseorang dibandingkan yang kayak kapan lo mau kawin. Itu kesannya kayak lo pengen ngejudge teman lo sendiri gitu. That's why podcast ini hadir Mas Bani. Ayo semangat semuanya. Untuk mensupport teman-teman juga yang masih single gitu kan. Karena ya gimana pun juga, remember you're not alone. Ini salah satunya disupport oleh Mas Bani Amir bahwa ya udah jadi single fighter lo ya bisa sukses, bisa membuktikan gitu kan. Lo single lo karirnya bagus, lo hidupnya bagus dibandingkan lo nikah. Tapi masih player, masih kemana-mana. Ups. Iya kan. Gitu. Oke. Kan single emang ya banyak di judgmental gitu. Tapi jangan lupa banyak banget di sekitar lo dan itu semua menjadi yang positif. Itu yang kita butuhin kan sebenarnya. Aku bilang di sini Mbak Kimi hebat banget. Terima kasih lah dok. Ya Allah. Iya keren, kan keren banget. Aku sangat mau banget makanya di sini. Makanya kembali lagi ini juga kan qadarullah ya, kita bisa ketemu sama Mas Bani dengan kesibukan dan kita belum pernah ketemu, belum pernah kenal malah gitu kan, bisa ketemu akhirnya kita ngobrol di sini. Mudah-mudahan aja podcast dengan tamunya seorang Mas Bani Amir bisa bermanfaat to our listeners yang tadinya mungkin lagi sekarang down banget. Mas Bani kan 36 ya. Bisa jadi aja udah di usia 35 tuh udah nyambuk gitu nikah-nikah, tapi dengan tadi your support bisa merubah pikiran atau mindsetnya mereka sih. Buat stres, happy aja hidup. Oke, makanya kalau di sini even lo single, lo bisa sukses dan bahagia. Iya betul. As a photographer single man, you success and happy, right? Iya. Oke. The last thing Mas Bani, ada nggak yang mau disampaikan terakhir untuk
baik itu sekarang yang lagi dengan posisinya single atau mungkin juga ya bisa bilang ini message juga nih buat seorang Bani juga yang masih single gitu. Kalau aku buat sesuatu yang mengejutkan dan membanggakan untuk dia sendiri hingga itu dilihat orang-orang. Jadi orang-orang nggak bisa ngejudge lagi. Oke. Misalnya kayak Mbak Kimi punya podcast ini keren banget, orang udah nggak ngeliat lagi kayak yang lain-lain karena Mbak Kimi udah hebat gitu. Sebagai single yang hebat. Nah orang-orang yang single, ayolah bikin something. Lo nggak perlu lagi yang sedih-sedih. Sendiri itu bukan berarti lo alone. Masih banyak kok orang-orang yang di sekitar yang sayang gitu. Keluarga, teman gitu. Masih ada supportive lain yang dibandingkan orang-orang cuma ngomongin doang. Gitu, bikin mereka bangga. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM with Bani Amir. Simak episode terbaru Listen to Kimi FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So stay tuned, listen to Kimi FM. Bye.